بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk bisa duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan secara khusus sesuatu yang berkaitan dengan kota Madinah, kota yang kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di dalamnya. Maka di antara kewajiban kita bersama adalah mempelajari tentang Nabi kita yang mulia dan juga keutamaan kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabiskan masa-masa terakhirnya di kota Madinah, sehingga bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pada akhirnya meninggal di kota Madinah, dan Nabi akan berada di kota Madinah untuk selama-lamanya. Dan itu merupakan di antara salah satu kemuliaan yang dimiliki oleh kota Madinah. Maka kewajiban kita adalah bagaimana kita mengetahui tentang keutamaan kota Madinah melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang tidak boleh kita lupakan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, berarti kita telah melakukan dua perkara. Yang pertama, orang yang telah mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, berarti mereka telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena salam dan salawat itu adalah Allah yang memerintahkan kepada kita melakukannya. Sehingga Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu sallu dengan kalimat perintah, bukan kalimat anjuran. Sehingga mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi merupakan kewajiban. Maka tidak boleh kita melewatkan kalimat yang mulia ini, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang sangat indah dengan isim atau dengan bahasa perintah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian yang kedua, apabila kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, berarti kita telah menunaikan kewajiban kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita memiliki hak dan kewajiban, dan salah satunya adalah kewajiban yang kita lakukan kepada Nabi. Banyak kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita meninggalkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak beribadah kecuali sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan. Itu semuanya adalah kewajiban kita kepada Nabi. Dan salah satu kewajiban kita kepada Nabi adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi itu sendiri. Sehingga dikala kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka kita sudah melakukan dua perkara. Yang pertama, kita telah melaksanakan perintah Allah, dan yang kedua, kita telah menunaikan kewajiban kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai ada di antara kita yang melalaikan hari dan kehidupannya dari mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang tidak mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, ada beberapa kalimat yang disampaikan oleh Nabi kepadanya.
Yang pertama, orang yang tidak mau mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi disebut dengan orang yang kikir atau orang yang kedekut, orang yang bakhil. Maka Nabi menyebutkan al-bakhilu min ummati. Orang yang bakhil itu bukan hanya masalah dinar dan dirham sahaja, tapi yang bakhil sesungguhnya adalah mereka yang tidak mau mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa lagi? Di antara kalimat yang lebih keras lagi diucapkan oleh Nabi, minal jafa. Jafa itu artinya sesuatu yang sudah mulai kering. Jafi, sudah mulai ada jarak antara dirinya dengan Nabi SAW, dan kita tidak mau. Kita tidak ingin berjarak dengan Nabi SAW. Tapi ada sebagian manusia yang dia membawa atau yang dia membuat jarak dirinya dengan Nabi. Maka Nabi mengatakan minal jafa an uzkar inda rajul falam yusalli alaihi. Di antara bentuk seseorang sudah mulai menjauh dari diriku, kering cintanya kepadaku, kata Nabi, adalah mereka yang apabila mendengarkan namaku namun mereka tidak lagi mengucapkan salam dan salawat. Itu disebut oleh Nabi SAW dengan istilah jafa. Kemudian yang lebih keras lagi dari yang pertama dan yang kedua. Yang pertama bakhil, yang kedua mereka tidak lagi cinta, kalau bahasa kitanya sudah mulai kering cintanya. Dan yang ketiga yang lebih parah lagi, Nabi menyebutkan, barang siapa man nasiya salata alayya, barang siapa yang lupa mengucapkan salawat kepadaku, khati'a tariqal jannah, maka nanti bisa jadi mereka salah melangkah menuju surga. Kalau kita salah melangkah menuju surga, tidak ada pilihan yang lain kecuali surga dan neraka yang ada di sana, dan kita tidak mau salah melangkah. Artinya ikhwatul Islam, itulah kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Nabi. Artinya bahwa ucapan salam dan salawat itu bukan perkara yang harus kita lewatkan begitu saja. Bukan harus sekali seminggu kita mengucapkannya, 1 kali 1 bulan, dan setiap hari. Bahkan ikhwatul Islam, ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kira-kira berapa persentase lah kalau bahasa kitanya dalam kehidupanku ini, berapa aku harus menjadikan salawat kepadamu? Maka dia mengatakan, yang pertama kali, aku bisa menjadikan kehidupanku 1/4. Artinya 1/4 hidupku. Berarti 1/4 itu kalau kita ukur dengan jam, berarti 6 jam dia mengucapkan salawat kepada Nabi. Coba bayangkan. Kemudian ditambah lagi separuh hidupku. Kemudian pada akhirnya dia mengatakan, ya Rasul, aku akan jadikan kehidupanku untuk senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepadamu. Apa kata Nabi SAW? Kalau demikian, idzan tukfa hammuka wa tufar dzambuka. Kalau kamu melakukan yang demikian, maka kamu minimal mendapatkan 2 hal. Yang pertama, di dunia. Di dunia, Allah akan mudahkan semua perkara masalah gundah gelana yang dihadapi. Kemudian yang kedua, wa tufar dzambuk, ini itu akhirat. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosamu. Kalau diampunkan dosa, maka untuknya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya terlalu banyak keutamaan fadilah bagi kita yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Tinggal kita membiasakan diri. Makanya selalu kita berkaca. Dan salah satu tempat kita berkaca ikhwatul Islam, terutama dikala kita berada di sini. Di sini alhamdulillah, kalau kita bandingkan dengan daerah yang lain, di mana-mana itu ada kalimat sallallahu alaihi wasallam. Di mobil biasanya ditulis sallallahu alaihi wasallam. Di jalan-jalan misalnya ada di antara kita yang ingin dari Mekah menuju Madinah atau Madinah menuju Mekah, maka dia akan menjumpai, kalau dia lihat keluar, sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Apa gunanya? Untuk mengingatkan kita, karena apabila kita melihat kalimat ini, minimal kita akan mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang harus kita contoh. Misalnya bagaimana kita mengingatkan diri sendiri, kita tempel di rumah, tulis sallallahu alaihi wasallam di pintu masuk misalnya. Artinya setiap yang masuk maka mereka akan melihat kalimat ini, kemudian mereka akan mengucapkan salawat kepada Nabi semuanya. Dan betapa banyak pahala-pahala yang bisa kita hadirkan dalam kehidupan. Di mobil, daripada kita menulis kalimat-kalimat yang lain, biasanya di mobil kita apa yang kita tulis? Tulis kalimat sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan betapa banyak orang yang akan melihat mobil kita. Secantik apapun mobil kita, yang mereka pandang bukan mobilnya tapi kalimatnya. Dikala mereka memandang kalimatnya, maka mereka akan mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Tapi kalau seandainya kita tidak melakukan yang demikian, orang akan melihat mobil kita, bisa jadi kena aib. Bisa jadi mobil kita tabrakan ataupun yang semisalnya. Aib itu artinya sesuatu yang akan mendatangkan malapetaka, bahkan bisa menyebabkan kematian, kehancuran. Itu aib namanya. Oleh karena ikhwatul Islam, maka dari situ kita berlatih untuk menjaga diri bagaimana senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Dan itu mudah sekali, tinggal kita mau atau tidak. Karena mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi
adalah setiap hari kita melakukannya, dan itu adalah bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dikala kita berada di kota Madinah, apa yang harus kita lakukan selama kita berada di dalamnya. Dan salah satu yang paling penting, ikhwatul Islam, ini hanya sekedar mengingatkan sahaja bahwa di antara tempat yang dianjurkan bagi kita melakukannya atau berziarah ke sana adalah perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua orang sahabatnya. Perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di kala Nabi wafat, di ikhwatul Islam, Nabi dikuburkan di mana? Nabi dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana kebetulan rumah Aisyah berada di samping kiri atas Masjid Nabawi. Karena memang dulu ikhwatul Islam, ini hanya sekedar kita mengulang saja. Masjid Nabawi panjangnya 35 kali 30, 70 hasta kali 60 hasta. Itu adalah panjang masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikala Nabi dan para sahabat membangun Masjid Nabawi, begitulah panjangnya. Dan kiblat kaum muslimin yang pertama adalah menuju Baitul Maqdis. Berarti kiblat kaum muslimin ke arah belakang kita ini atau ke depan kita ini, di sana, bukan ke sana. Selama 16 bulan atau 17 bulan lamanya, itu adalah kiblat kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW membangun rumahnya di bagian belakang masjid, karena kiblatnya ke sana, berarti otomatis Nabi membangun rumah di bagian belakang Masjid Nabawi. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, tentunya Nabi tidak ingin kiblat kita sama dengan kiblat orang-orang Yahudi. Karena memang orang Yahudi, walaupun terjadi perbezaan di antara orang Yahudi, di antara salah satunya kiblat mereka adalah Baitul Maqdis. Kemudian kaum muslimin, kiblat kita juga Baitul Maqdis, maka Nabi tidak mau. Karena memang di antara salah satu Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Nabi tidak mau mencontohnya. Karena memang orang Yahudi hukum asalnya ikhwatul Islam, mereka agamanya juga agama yang diturunkan oleh Allah dari langit, sehingga mereka disebut dengan agamanya agama samawi dan banyak keserupaannya. Namun Nabi tidak mau. Dalam keadaan apapun Nabi tidak mau sama dengan orang Yahudi. Bahkan kita selalu mencontohkan, bahkan cara duduk pun Nabi tidak mau. Cara sholat Nabi tidak mau. Cara duduk yang biasa perkara dilakukan oleh kaum muslimin, Nabi tidak mau. Makanya kalau kita perhatikan cara duduk Nabi, Nabi biasanya pertelekan seperti ini, di bagian kirinya, duduk seperti ini. Kemudian Nabi bersandar seperti ini. Dan kita biasanya jarang melakukan yang seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat orang-orang Arab, biasanya mereka duduknya seperti ini. Makanya ada telekan-telekan seperti ini. Atau kalau tidak ada telekan, maka mereka akan menjadikan sikunya sebagai sandaran. Kenapa demikian? Karena memang di antara cara duduk orang Yahudi, mereka menjadikan tangan kirinya ke belakang. Kalau kita duduk ke belakang, biasanya disandarkan ke belakang. Nabi tidak mau kita sama dengan mereka. Padahal itu hanya gaya duduk saja. Itu gaya duduk. Apalagi dalam masalah agama, apalagi dalam masalah kiblat. Tentu Nabi tidak lagi pernah mau. Oleh karenanya ikhwatul Islam, dikala Nabi berada di kota Madinah, kiblat itu masih menuju Baitul Maqdis. Tentunya orang Yahudi biasa-biasa saja. Apa bezanya agama Nabi dengan agama kita? Kiblat kita sama, Tuhan kita juga sama. Kemudian Nabi berdoa siang dan malam. Bagaimana kiblat itu berpindah dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Al-Musharrafah. 16 bulan atau 17 bulan baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru dikabulkan setelah 17 bulan lamanya Nabi berdoa. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dikabulkan, maka tentunya rumah Nabi ada pengaruhnya. Yang tadi berada di bagian belakang, sekarang berada di bagian depan kiri. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi meninggal, Nabi SAW meninggal, dan Nabi meninggal di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, "Inna min ni'amillahi alayya." Sesungguhnya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada diriku, kata Nabi, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi SAW meninggal di rumahku, di hariku, dan di pangkuanku. Itu merupakan di antara bahasa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kita ulang lagi ikhwatul Islam.
hadis yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, "Inna min ni'amillahi 'alayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yaumi wa baina sahri wa nahri." Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Allah berikan kepadaku karunia, kata Aisyah, tidaklah Nabi wafat kecuali di rumahku. Berarti di rumah Aisyah, bukan di rumah yang lainnya. Karena memang Nabi ingin sakit dan menghabiskan masa-masa terakhirnya di rumah Aisyah. Sehingga dikala Nabi berada di rumah Aisyah, istri Nabi yang lainnya terpaksa mereka berkumpul di rumah ibunda kita Aisyah. Artinya bukan berarti Nabi dengan Aisyah sahaja, tidak. Tapi Nabi tetap dirawat oleh semua keluarganya, tapi itu dilakukan di rumah Aisyah sampai Nabi wafat di rumahnya fi baiti. Nah, rumah Aisyah ini apakah bagian daripada Masjid Nabawi? Tentu jawabannya tidak. Karena rumah Aisyah itu Nabi berada di dalamnya, dan Aisyah sebagai seorang wanita, sebagai seorang keluarga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia melakukan perkara-perkara yang sifatnya rumah tangga, suami dan istri. Makanya rumah Aisyah tidak disebut dengan Masjid Nabawi. Kemudian ikhwatul Islam, bahwa Nabi wafat di rumahku, wa fi yaumi. Wa fi yaumi itu artinya bahwa Nabi wafat di hariku, yaitu di hari jatahnya Aisyah. Karena memang Nabi minta izin kepada istri yang lainnya, apakah kalian izinkan aku untuk sakit di rumah Aisyah? Maka para istri yang lain mengatakan, iya, kami izinkan. Kemudian Allah tidak wafatkan Nabi kecuali hari itu betul-betul harinya Aisyah. Sehingga itu merupakan bagian daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada Aisyah. Dan hari Aisyah itu adalah hari Senin. Dan memang Nabi wafat di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, di waktu duha. Imam Ibnu Katsir lebih menekankan bahwa waktu tersebut adalah waktu duha akhir. Itu adalah waktu wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanggal 12 Rabiul Awal, dan para ulama tidak sepakat di sana, atau para ulama sepakat di sana. Perbezaannya tipis. Ada mengatakan tanggal 11, ada mengatakan tanggal 12. Hanya dua saja perbezaannya. Sedangkan menentukan hari kelahiran Nabi itu terjadi perselisihan yang amat banyak sekali. Bahkan sampai 8, 9 atau 10 perkataan para ulama. Ada mengatakan berbeza tanggalnya, dan mereka berbeza pula bulannya. Walaupun kebanyakan mereka menyebutkan tanggal 12 Rabiul Awal juga. Kenapa banyak terjadi perbezaan para ulama untuk menentukan kelahiran Nabi? Karena memang kalender hijriahnya belum ada. Kita tahu kalender hijriah kapan baru ada? Ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, baru ada yang namanya Al-Hijriyah atau Al-Hijri. Sehingga sulit bagi para ulama untuk menentukan kapan pastinya. Iya, makanya terjadi perbezaan yang banyak sekali. Kapan Nabi lahir? Dan itu biasa, karena memang hijriahnya belum ada pada waktu itu. Sedangkan hari wafat Nabi sudah ada hijriah, maka semuanya sepakat, dan terjadi selisih sedikit saja. Ada mengatakan tanggal 11, ada mengatakan tanggal 12, tapi mereka sepakat di bulannya. Sedangkan hari kelahiran Nabi yang disepakati itu hanya dua. Yang pertama tahunnya disebut dengan tahun gajah, dan yang kedua harinya disebut dengan hari Senin. Makanya hari Senin itu adalah hari Nabi lahir, hari Nabi diutus, hari Nabi datang ke kota Madinah, dan hari Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kota Islam, hari Senin itu adalah hari jatah untuk ibunda kita Aisyah, dan Allah wafatkan Nabi di hari jatah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian wa baina sahri wa nahri, di dalam pangkuanku Nabi wafat. Kemudian apa kata Aisyah? Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi inda mauti, dan tidaklah Nabi wafat kecuali berkumpul antara air liurku dan air liur Nabi. Apa makna berkumpul air liurku dan air liur Nabi? Karena Nabi melihat ada Abdurrahman yang masuk ke rumah Aisyah. Abdurrahman itu adalah saudaranya Aisyah. Kemudian dia melihat Nabi, dan dia sedang memakai siwak, kayu siwak, kayu yang sangat indah. Dan Nabi sangat suka bersiwak, dan kesempatan bagi kita yang ada di tanah haram Makkah Madinah untuk bersiwak, dan mudah didapatkan. Kalau di daerah kita sulit kita mendapatkannya, kalau di sini di pintu-pintu masjid itu banyak yang jual, cuma 1 real kalau bahasa kitanya. Dan tidak ada kaum muslim yang bersiwak dengan tujuan mencontoh Nabi kecuali ada pahala di dalamnya. Karena Nabi Islam di akhir kehidupan Nabi ingin bersiwak. Nah, tiba-tiba dikala Abdurrahman memegang kayu siwak, Nabi menginginkannya karena Nabi melihatnya. Nabi tidak lagi kuat, Nabi lemah. Kemudian di kota Islam, maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau ingin siwak yang dipegang oleh Abdurrahman? Maka Nabi mengatakan, menganggukkan kepalanya, karena Nabi sudah terlalu lemah. Kemudian di kota Islam, maka Aisyah mengambilkannya. Kemudian diberikan kepada Nabi. Nabi tidak kuat menggigitnya.
Maka Aisyah menggigitnya. Biasanya kalau kita pakai siwak harus digigit dulu untuk melembutkan bagian yang akan kita pakai. Kemudian digigit oleh Aisyah. Dikala Aisyah menggigitnya, maka tentunya nempel air liur Aisyah di kayu siwak tersebut, kemudian diberikan kepada Nabi dan Nabi memakainya. Itulah makna daripada hadis Aisyah, tidaklah Nabi wafat kecuali air liurku bersatu dengan air liur Nabi, yaitu dikala Nabi memakai kayu siwak. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi pun setelahnya mengucapkan la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi mengucapkan Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunkan dosaku, sayangi diriku, rahmati aku, dan kumpulkan aku bersamamu. Dan Nabi sedang mengangkat telunjuknya seperti ini, dan itulah kalimat terakhir yang keluar dari lisan Nabi. Kemudian setelahnya tangan Nabi terjatuh dan Nabi pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Tentunya itu bukan perkara yang mudah bagi para sahabat Nabi ikhwatul Islam. Wafat Nabi adalah musibah, sebagaimana lahirnya Nabi adalah nikmat dan karunia. Wafatnya Nabi adalah musibah. Kenapa musibah? Karena kalau Nabi wafat, tidak akan ada lagi yang menghalangi kita dari Dajjal. Kalau Nabi wafat, maka tidak ada lagi jarak yang jauh antara kiamat dengan kita. Karena memang di antara tanda-tanda hari kiamat adalah mauti, adalah wafatnya diriku tanda kiamat, kata Nabi SAW. Artinya wafatnya Nabi adalah musibah bagi kita bersama dan semua kaum muslimin sedih, apalagi para sahabat yang menyaksikan Nabi SAW. Kemudian dikala Nabi wafat ikhwatul Islam, maka tentunya sebagai manusia biasa terjadi perbezaan antara para sahabat Nabi. Bahkan saking sayangnya mereka kepada Nabi, ada yang mengatakan Nabi wafat, ada yang mengatakan Nabi tidak wafat. Dan salah satu yang mengatakan Nabi tidak wafat pada waktu itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar mengatakan Nabi itu sama halnya dengan Nabi Musa. Karena Nabi Musa ikhwatul Islam, ketika Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun, kemudian dia berkumpul bersama kaumnya Bani Israel. Setelah lama berkumpul, kemudian dia mengajarkan agama kepada Bani Israel, maka Allah panggil Nabi Musa untuk bermunajat 30 hari lamanya. Kemudian setelahnya ditambah 10 hari menjadi 40 hari. Artinya Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk bermunajat, dan disitulah Nabi Musa mendapatkan wahyu. Maka dari itulah yang kita kenal dengan yang namanya Taurat, yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa mencatatnya di lauh. Lauh itu artinya papan. Bisa kita biasanya orang-orang terdahulu menulis di lauh, di papan, kemudian dituliskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di sana. Nah, Nabi Musa dipanggil oleh Allah 40 hari, kemudian kembali kepada kaumnya. Umar bin Khattab mengkiaskan Nabi demikian. Nabi tidak wafat, Nabi itu sama dengan Nabi Musa, dipanggil oleh Allah, kemudian nanti Nabi akan kembali bersama kita. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang lain tidak bisa menyanggah, atau sahabat yang lain mereka tidak bisa berkata-kata. Utsman bin Affan, karena tidak ada yang bisa berbicara antara iya atau tidak, antara percaya atau tidak. Karena ini Nabi SAW, orang yang merubah Madinah dan merubah dunia, kemudian dipanggil oleh Allah, itu bukan sesuatu yang mudah diterima. Kemudian ikhwatul Islam, Umar mengatakan Nabi tidak wafat. Wallahi ma mata Rasulullah SAW. Bahkan dia bersumpah, demi Allah, Umar tidak wafat, atau Nabi tidak wafat, kata Umar. Utsman, ini sahabat-sahabat yang artinya sahabat-sahabat yang pernah dekat dengan Nabi. Utsman tidak berani berbicara. Bahkan Utsman itu ikhwatul Islam, kaku tubuhnya. Ada orang yang lewat, ada orang yang mengucapkan salam, dia tidak sadar lagi. Dia duduk, tapi dia tidak, artinya bahasa kita yang melamun tingkat tinggi. Tidak tahu lagi siapa yang lewat, siapa yang mengucapkan salam, saking beratnya berita yang sampai kepada dirinya. Berarti ikhwatul Islam, sehingga para sahabat antara percaya atau tidak, sampai datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena kebetulan di antara salah satu rumah Abu Bakar As-Siddiq ada di Sunnah, dan Sunnah itu dekat dengan Masjid Quba. Ketika kabar wafatnya Nabi sampai ke telinganya, dia ambil tunggangannya, dia pacu sampai ke Masjid Nabawi, kemudian dia kejar, dia lihat Nabi. Masuk dia ke rumah Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq masuk ke rumah Aisyah. Kemudian dikala Abu Bakar masuk, maka dilihatnya Nabi sempurna, indah, mulia, bersih. Namun Nabi sudah tertutup semua badannya. Kemudian dikala Abu Bakar sampai, Abu Bakar ingin memastikan, dibuka wajah Nabi, kemudian diciumnya di antara dua kening Nabi. Kemudian setelahnya dia mengucapkan tibta hayyan wa mayyita.
"Ya Rasulullah, engkau itu indah, mulia, wangi, sempurna, baik di kala engkau hidup ataupun di kala engkau wafat." Wafatnya Nabi, iya wafat, hanya berpindah alam saja, tapi jasad Nabi tetap menjadi jasad yang sempurna. Kalau seandainya Nabi tidak dikuburkan, maka Nabi akan tetap wangi untuk selama-lamanya. Dan itulah yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Hanya saja itu bukan hukum Allah untuk yang namanya manusia yang tercipta dari tanah, karena semua kita tercipta dari tanah dan akan kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Darinya aku ciptakan kalian dan kepadanya aku kembalikan kalian. Kalau tidak demikian, maka Nabi tidak akan dikuburkan, dan Nabi akan tetap wangi, sempurna dan indah untuk selama-lamanya. Namun bagaimanapun Nabi adalah manusia biasa dalam satu sisi. Dalam sisi lain Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya Nabi tetap dikuburkan sebagaimana dikuburkan para nabi dan para rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kemuliaan Nabi, Allah haramkan tanah untuk menyentuh jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai hari kiamat jasad Nabi akan tetap utuh dan sempurna sesuai dengan apa yang disebutkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, "Qulta hayyan wa mayyita." Engkau indah, wangi, sempurna di kala engkau hidup dan di kala engkau wafat. Kemudian ikhwatul Islam, setelah Abu Bakar mengatakan kalimat ini, maka Abu Bakar kembali menutup wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun keluar, karena tidak mungkin para sahabat mereka begitu saja, ada yang percaya dan tidak percaya, ada yang menangis, artinya betul-betul gundah gelana yang menghadapi para sahabat semuanya. Kemudian dikala Abu Bakar keluar, karena Abu Bakar itu adalah sahabat senior, artinya dia yang paling tua dari kalangan sahabat Nabi. Ketika Nabi meninggal, berapa umur Abu Bakar As-Siddiq? Mana yang lebih tua, Abu Bakar atau Nabi? Nabi. Mana yang lebih tua, Abu Bakar atau Nabi? Nabi. Abu Bakar ya? Nabi atau Abu Bakar? Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tua 2 tahun dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi wafat berarti Abu Bakar umurnya 61 tahun. Karena Nabi wafat umurnya 63. Ada yang menyebutkan 65, ada yang menyebutkan 61, dan itu tergantung hitungannya. Tapi yang paling kuat di antara pendapat tersebut adalah 63. Berarti dikala Nabi wafat di umur 63, maka Abu Bakar umurnya 61. Dan Abu Bakar adalah sahabat yang tertua, yang paling senior, yang paling dekat dengan Nabi. Kemudian dikala Abu Bakar keluar, maka Abu Bakar ini Islam ingin didengarkan apa yang akan dia sampaikan. Para sahabat menunggu. Umar, dia sedang berbicara di sana tanpa berhenti. Dia selalu mengatakan wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, Nabi tidak wafat, Nabi tidak wafat, Nabi tidak wafat. Itu yang selalu dia ucapkan. Dikala Abu Bakar keluar, orang-orang meninggalkan Umar. Maka orang ingin mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata Abu Bakar? Ijlis ya ayyuhal halif, wahai orang yang bersumpah atas nama Allah. Siapa maksudnya? Umar. Wahai orang yang banyak bicara, itulah bahasa kitanya. Kamu yang bersumpah atas nama Allah, ijlis, duduk. Umar pada waktu itu, kalau bahasa kitanya sedang galau lah istilahnya, berat, berita ini berat, dia tidak mau duduk dan dia selalu bercerita. Maka Abu Bakar tidak lagi memperdulikan dirinya, karena dia tetap harus menyampaikan fakta dan realitas sebenarnya. Kemudian apa kata Abu Bakar As-Siddiq setelah memuji Allah Subhanahu wa taala? Dia pun mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Ketahuilah wahai sahabat-sahabat Nabi, siapa di antara kita yang menyembah Nabi, yang beribadah untuk Nabi, maka Nabi sudah meninggal. Namun barang siapa di antara kita yang beribadah untuk Rabbnya Nabi, untuk Allah Azza wa Jalla, maka Allah adalah zat yang maha hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Nabi hanya sebagai wasilah, Nabi perantara antara kita dengan Allah. Nabi menyampaikan agama. Dikala agama sempurna, maka Nabi kembali kepada Rabbnya. Seolah-olah itu yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq kaedah. Makanya Abu Bakar itu sangat indah bahasanya, 2 kalimat saja. Tapi dengan 2 kalimat inilah baru semua para sahabat yakin bahwa Nabi betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar membaca ayat Allah. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Al-Imran ayat 157. "Wa ma Muhammadun illa rasul." Nabi Muhammad itu tidak lebih daripada rasul, utusan Allah Azza wa Jalla. Dan utusan Allah itu banyak, bukan hanya Nabi saja, tapi banyak utusan Allah sebelumnya. Lebih
daripada 124.000 utusan Allah Azza wa Jalla. Semua mereka sudah meninggal, kecuali yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wama Muhammadun illa rasul. Kalimat wama apabila diawali kemudian setelahnya illa, itu betul-betul penekanan. Wama Muhammadun illa, ada wama atau kalimat ma, ada illa setelahnya. Orang Arab kalau menggunakan kalimat ini berarti sudah habis. Berarti Nabi tidak ada kecuali utusan Allah sahaja, tidak lebih daripada itu. Qad khalat min qablihi rusul, dan sudah banyak para nabi dan para rasul sebelumnya. Afa in mitta, kemudian apa kata Allah? Au qutila inqalabtum ala aqabikum. Kalau seandainya Nabi wafat atau Nabi terbunuh, apakah kalian akan berpaling? Berpaling itu artinya tidak percaya. Sehingga dengan ayat ini apa kata Umar bin Khattab? Demi Allah, seolah-olah ayat ini baru aku dengarkan, padahal setiap hari mereka membacanya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana pentingnya ayat ini kecuali setelah Nabi tiada. Makanya Umar mengatakan fa'akirtu, aku langsung yang tadi berdiri gagah mengatakan Nabi tidak wafat, maka dia pun tersungkur di atas lututnya, artinya lesu badannya, lemas. Kemudian dia fa'akirtu, akirtu itu artinya tersungkur ke tanah. Dan dari situlah aku baru sadar bahwa Nabi betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi wafat di kota Islam, para sahabat mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan begitu juga mereka tidak tahu di mana Nabi akan dikuburkan. Mereka tidak tahu. Maka di saat itulah yang tahu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Nabi SAW mengatakan, dimanapun seorang Nabi, bukan hanya Nabi kita Muhammad SAW sahaja, semua para Nabi, semua para Nabi di mana mereka meninggal, maka wajib dikuburkan di mana dia meninggal. Dan Nabi meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi wajib hukumnya dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itulah perbezaan yang pertama antara Nabi dengan kita. Kalau kita meninggal dimanapun boleh kita dikuburkan, dimanapun bebas. Kita meninggal di sini mau dikuburkan di Mekah, kita meninggal di Mekah mau dikuburkan di Baqi', silahkan. Kita meninggal di negara kita sampai di sini juga tidak menjadi masalah. Yang masalah itu kalau tidak dikuburkan, artinya bebas. Sedangkan Nabi tidak boleh. Nabi di mana meninggal wajib dikuburkan. Makanya dikala menggali liang lahat, kalau bahasa kitanya, lahat itu artinya melenceng. Karena memang dikubur itu ada melencengnya, maka disebut dengan lahat. Kan lahat itu melenceng kan, artinya lurus ke bawah kemudian dilencengkan di bawahnya, maka itu disebut dengan lahat. Al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina. Lahat itu untuk kita dan syakku untuk selain kita. Syakkun itu artinya digali perkuburan, kemudian di bawahnya digali lagi kecil. Itu namanya syakkun. Syakkun itu bukan untuk kaum muslimin. Untuk kaum muslimin lahdun namanya. Lahdun itu menyimpang, makanya penggaliannya menyimpang ke samping. Dan itu adalah pesan Nabi SAW. Kemudian para sahabat tidak tahu di mana Nabi akan dikuburkan. Maka Abu Bakar mengatakan, aku tahu di mana Nabi dikuburkan, karena Nabi pernah bersabda, tidak ada seorang Nabi kecuali dikuburkan di sana. Itu perbezaan pertama antara Nabi dengan kita. Nabi tidak sama ikhwan Islam. Iya, Nabi manusia biasa, tapi Nabi berbeza dengan manusia biasa. Dan salah satu perbezaannya, Nabi dikuburkan di mana dia wafat dan meninggal. Makanya perkuburan Nabi itu ikhwatul Islam tidak boleh dipindahkan, dan tidak akan ada orang yang berani untuk memindahkan perkuburan Nabi untuk selama-lamanya. Apalagi mencuri jasad Nabi, tidak akan mungkin, mustahil. Karena yang menjaga Nabi adalah Allah Azza wa Jalla. Makanya dulu pernah terjadi ikhwatul Islam, ada orang yang berusaha mencuri jasad Nabi. Karena orang-orang Nasara atau sebagian agama lain, mereka iri. Karena Madinah, Mekah, kalau Mekah kita datang ke sana ada Ka'bah. Kalau di sini kita datang ada Masjid Nabawi, sekaligus kita berziarah ke perkuburan Nabi. Sehingga Makkah dan Madinah tidak pernah kosong sampai terjadi hari kiamat. Kapan Ka'bah kosong? Kalau Ka'bah tidak ada lagi. Kapan Masjid Nabawi kosong? Kalau hampir terjadi hari kiamat, baru orang tidak datang lagi ke sini. Tapi selama-lamanya akan ramai. Makanya Makkah disebut dengan Makkah, Makkah juga disebut dengan Makkah, karena di sana akan selalu ramai didatangi oleh orang. Kemudian di ikhwatul Islam, sehingga mereka cemburu. Agama kita tidak seperti itu. Bagaimana supaya orang datang ke daerah kita, kita curi saja yang namanya Muhammad tersebut dicuri. Apalagi zaman-zaman terdahulu, kurang lebih abad ke-6 atau abad ke-7 Hijriah. Artinya belum ada alat perkembangan dan yang semisalnya. Kemudian ikhwatul Islam, mereka pura-pura menjadi seorang muslim. Kemudian mereka masuk ke dalam kota Madinah. Mereka adalah orang yang ahli ibadah, diutus 2 orang. Siang hari mereka beribadah, di malam hari mereka bekerja. Apa pekerjaannya? Rumah
tidak jauh dari Masjid Nabawi, dan rumah mereka tidak jauh dari perkuburan Nabi. Di siang hari mereka menjadi orang yang zuhud, beribadah, ahli ibadah. Di malam hari mereka menggali terowongan dari bawah menuju perkuburan Nabi SAW. Itu yang selalu mereka lakukan di ikhwatul Islam. Kemudian dikala hampir sampai ke perkuburan Nabi, Allah tidak akan membiarkan nabinya diambil, disentuh saja tidak. Kemudian ikhwatul Islam, maka ada pemimpin pada waktu itu, karena rata-rata pemimpin setelah zaman Ali bin Abi Thalib tidak ada lagi yang pemimpin itu berada di kota Madinah. Bisa dipahami? Karena Ali bin Abi Thalib dikala dia meninggalkan Madinah pergi ke Kufah, maka Madinah tidak lagi menjadi ibu kota kaum muslimin. Semenjak itu tidak lagi menjadi ibu kota kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, kemudian pemimpinnya bermimpi, Nabi SAW minta tolong kepadanya. Maka dia pun langsung bergegas datang ke kota Madinah tanpa menunda-nunda. Kemudian dikala sampai di kota Madinah, karena di dalam mimpinya diperlihatkan dua orang ini. Kemudian bagaimana caranya supaya orang Madinah tidak tersinggung? Bagaimana cara mencari orang tersebut? Maka dia seolah-olah memberikan sembako, bantuan. Biasanya kalau bantuan, semua orang mau. Yang berduit mau, yang tidak berduit apalagi. Karena yang gratis itu enak ya. Artinya begitulah caranya, karena supaya nanti tidak menyinggung orang Madinah. Karena nanti aku ingin melihat wajah kalian satu persatu, keras bahasanya. Nah mungkin, apa alasannya, apa tujuannya? Maka dia menggunakan cara yang lain. Dibawa makanan sembako banyak-banyak dan seluruh, sehingga otomatis penduduk Madinah ini untuk kalian semuanya, yang kaya yang miskin semuanya dapat. Kemudian dikala dibagikan sembako, dia melihat wajah orang tersebut satu persatu. Setelah semua sembako dibagikan di ikhwatul Islam atau makanan dibagikan, maka dia tidak melihat ada dua orang ini yang di dalam mimpi tersebut tidak dilihatnya. Setelah dibagikan, dia pun bertanya, siapa yang belum mendapatkan bagiannya? Maka penduduk Madinah mengatakan, kami semua sudah mendapatkannya. Maka raja ini atau pemimpin ini kembali mengatakan, coba lihat, perhatikan baik-baik siapa yang belum dapat bagian. Dikala mereka melihat, oh iya ada dua orang yang belum mendapatkan bagiannya. Maka di saat itu pemimpin mengatakan, datangkan dia ke sini, berikan kepadanya bagian. Karena orang Madinah mengatakan dua orang ini adalah orang yang paling rajin. Semua penduduk Madinah kalah ibadahnya, sehingga dua orang ini tidak dicurigai. Betul-betul beribadah kepada Allah siang dan malam. Siang beribadah, malamnya bekerja. Kemudian di ikhwatul Islam, setelahnya didatangkan dua orang ini, maka pemimpin tersebut melihat wajahnya, inilah wajah yang dilihat di dalam mimpinya. Kemudian dilihat, dicari, ditelusuri, dilihat rumahnya. Ternyata di rumahnya mereka menggali ke terowongan menuju perkuburan Nabi dan hampir sampai ke perkuburan Nabi. Maka pada akhirnya mereka tertangkap, kemudian ditanya apa alasannya. Kemudian tidak ada hukuman yang pantas bagi orang yang melecehkan Nabi kecuali mereka harus dihilangkan dari dunia. Tapi itu atas izin pemerintah. Bisa dipahami? Tidak person, tidak sembarangan orang menghina Nabi setelah Nabi wafat. Itu tidak ada hukumannya kecuali seperti tadi. Makanya menghina Nabi, kalau kita tahu ada anjing yang membunuh seseorang menghina Nabi. Karena kalau tidak pemerintah atau tidak orang yang menghukumnya, maka Allah yang akan menghukumnya. Makanya setiap penghina Nabi tidak akan pernah selamat di dunia, dan mereka nanti di akhirat akan masuk ke dalam api neraka semuanya. Dan begitulah cara Allah membela Nabi SAW. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat engkau wahai Muhammad, namamu, kedudukanmu semuanya di dunia diangkat, di akhirat juga diangkat. Tidak mungkin Allah membiarkan nabinya begitu saja. Artinya ikhwatul Islam, perkuburan Nabi tidak ada yang namanya sejarah kaum muslimin ingin memindahkan perkuburan Nabi, tidak pernah ada. Jadi tidak ada istilahnya perkuburan Nabi ingin dipindahkan ke sana, karena memang diharamkan dalam agama. Itu sesuatu yang masyhur. Bisa dipahami? Makanya pemerintah di sini ikhwatul Islam, mereka membuat pagar dari beton dan besi untuk betul-betul menjaga perkuburan Nabi SAW. Dan dikala dilihat dibuat beton ini ikhwatul Islam, karena Nabi SAW dikuburkan di sini. Di sini kepala Nabi orangnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, tapi lebih ke tinggi, tapi tidak terlalu tinggi. Kemudian Abu Bakar di bawah Nabi, kepala Abu Bakar sejajar dengan bahu Nabi. Kemudian Umar di bawahnya, kepala Umar sejajar dengan bahu Abu Bakar. Berarti kepala Umar sejajar dengan perut Nabi. Bisa dipahami? Kepala Umar sejajar dengan perut Nabi. Dan Umar orangnya tinggi. Dan pernah ikhwatul Islam dikala digali, kelihatan kaki yang sangat indah. Dan ternyata itu adalah kakinya Umar bin Khattab. Kalau kaki Umar demikian, bagaimana dengan kaki Rasulullah SAW? Karena memang sampai sekarang ikhwatul Islam belum pernah ada orang yang melihat jasad Nabi SAW. Belum ada orang
orang yang melihat jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dilihat itu adalah kakinya Umar bin Khattab, dan itu tidak sengaja karena dikala dilakukan penggalian. Karena kan tadi kita lihat bahwa kepala Umar sejajar dengan wajah Nabi, berarti agak sedikit ke bawah. Jadi dikala mereka ingin membakarnya, maka kelihatan digali dulu, kemudian kelihatan kakinya Umar bin Khattab, dan begitu indah sempurna. Kalau demikian keadaan Umar, bagaimana dengan Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Dan Nabi tidak pernah keluar dari perkuburannya, dan tidak ada orang yang pernah melihat jasad Nabi setelah Nabi dikuburkan di kota Madinah di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Walau kita tidak melihatnya, tapi Nabi adalah orang yang paling sempurna, sebagaimana tadi yang telah disebutkan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makanya di antara kewajiban kita bersama ikhwatul Islam yang ada di kota Madinah adalah berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berziarah ke kuburan Nabi itu adalah sesuatu yang dianjurkan bagi kita melakukan dikala kita berada di kota Madinah. Nah, kenapa Abu Bakar dan Umar ikut? Abu Bakar dan Umar, kalau Nabi tidak dikuburkan di sana, maka mereka tidak akan dikuburkan di sana. Bisa dipahami? Abu Bakar dan Umar, kalau tidak ada Nabi di sana, maka mereka tidak akan dikuburkan di sana. Tapi karena Nabi dikuburkan di sana, sehingga mereka ikut. Ikut kita tahu artinya ikut, artinya numpang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hukum asalnya mereka dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Karena Nabi ada di sana, maka untuk memuliakan Abu Bakar dan Umar, mereka pun dikuburkan di sampingnya. Dan itu tentunya kesepakatan para sahabat semuanya. Dan itu adalah wahyu atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang namanya wahyu setelah Nabi dipanggil, yang ada adalah ilham. Karena memang di antara kemuliaan Abu Bakar dan Umar itu ikhwan Islam, mereka selalu bersama di dunia, bersama di alam barzakh, dan akan bersama selama-lamanya di dalam surga. Makanya selalu kita menyebutkan dikala Nabi berada di Masjid Nabawi, Nabi mengatakan, "Aina Abu Bakar?" Mana Abu Bakar Siddiq? Maka Abu Bakar mengatakan, "Labbaika ya Rasulullah." Saya di sini ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, "Kemari kamu hai Abu Bakar Siddiq. Berdiri kamu di samping kananku." Kemudian dikala Abu Bakar berdiri, maka Nabi memegang tangan Abu Bakar seperti ini. Tangan kanan Nabi menggenggam tangan kiri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian ditanya lagi, "Mana Umar?" Maka Umar mengatakan, "Labbaika ya Rasulullah." Aku datang ya Rasulullah. Kemudian dipanggil Umar bin Khattab, berdiri di samping kiri Nabi. Tangan kiri Nabi menggenggam tangan kanan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah Abu Bakar ada di kanan Nabi, Umar ada di kiri Nabi, maka Nabi mengangkatnya dan mengatakan, "Seperti inilah kami akan dikumpulkan di dalam surga." Jadi jangan pernah kita bertanya kenapa Abu Bakar dan Umar ada di sana. Tahu jawabannya? Karena Allah tidak mau memisahkan mereka untuk selama-lamanya. Di dunia tidak terpisah, di alam barzakh bersama, di surga akan kekal untuk selama-lamanya. Begitulah kemuliaan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu. Makanya ikhwatul Islam, jangan pernah dinasabkan atau ditanyakan tentang perkuburan Abu Bakar dan Umar. Kalau perkuburan Nabi di dalam masjid tidak menjadi masalah, bagaimana Abu Bakar dan Umar? Jangan pernah tanyakan kalimat ini. Karena Allah yang telah menentukan demikian persahabatan yang abadi untuk selama-lamanya. Kemudian ikhwatul Islam, makanya di antara kewajiban kita dikala kita datang ke kota Madinah adalah berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu mengulang, ini hanya sekedar pengulangan saja. Ingat, setiap kali kita berziarah ikhwatul Islam, tujuan kita adalah berziarah ke perkuburan Nabi. Maka tentu ada adab dan etika yang harus kita jaga. Dan adab yang sesungguhnya adalah adab kepada Allah, dan kemudian ada adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya apabila kita belajar adab yang pertama kepada Allah, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menjadikan ibadah untuk orang lain. Apabila ada orang yang menjadikan ibadah untuk orang lain, itu adalah orang yang kurang adab yang sesungguhnya. Begitu juga adab yang kedua adalah adab kepada Nabi. Itulah tingkatan adab. Adab kepada Allah yang pertama, kemudian kepada Nabi, kemudian baru kepada sesama manusia yang lainnya. Kepada sesama manusia itu nomor sekian. Tapi yang pertama ada kepada Allah, yang kedua ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita yang ada di kota Madinah, makanya selalu kita menyebutkan kita harus beradab di kota Madinah ini, kota Islam, karena ini kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertetangga dengan ustadz, dengan kiai, dengan ulama saja kita akan menjaga adab dan etika. Bagaimana kiranya kita dengan bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jaga adab di kota Islam. Kalau kita betul-betul belajar adab, maka adab yang pertama adalah kepada Allah, yang kedua kepada Nabi. Maka selama kita berada di kota Madinah, lakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dicintai oleh Nabi, kita untuk melakukannya. Apakah merokok Nabi suka atau tidak?
Contoh ya, kalau tidak suka kenapa harus lakukan? Ini kampung Nabi, kita bertetangga dengan Nabi, kita juga melakukan. Apakah nyanyian Nabi suka? Kalau Nabi tidak suka, kenapa kita melakukan di sini? Di kampung Nabi, tetangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf ya, agak kasar sedikit ya, tapi harus disampaikan. Apakah Nabi suka atau tidak? Makanya itu standarisasinya itu ikhwatul Islam. Makanya kita wajib tahu apa yang Nabi suka, apa yang Nabi tidak suka. Dikala kita berada di sini, kita salah. Apakah Nabi suka? Nabi sangat suka dan Nabi memberikan motivasi di sana. Dikala kita di sini, kita baca Quran, kita berdoa, kita melakukan kebaikan, itu yang disukai oleh Nabi. Dan itulah tetangga yang sesungguhnya dengan Nabi, dan itulah adab kita kepada Nabi. Kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Nabi, dan Nabi mengagungkan kotanya, Nabi mengagungkan kampungnya, maka kita wajib mengagungkan kotanya dan kampung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara salah satu nama kota Madinah adalah Baladun Nabi atau Baladun Rasul, kampung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu menjadi salah satu nama kota Madinah. Begitu juga dikala kita berziarah ke kota Nabi dan berziarah ke perkuburan Nabi, maka adab-adab yang harus kita jaga, dan selalu kita menyebutkan yang demikian. Yang pertama, kita harus membedakan antara berziarah dengan selawat. Berselawat kepada Nabi dimanapun boleh, statusnya sama. Kita yang ada di Madinah, kita yang ada di Malaysia, di Indonesia, atau yang ada di Maroko sana, semuanya sama. Sesuai dengan apa yang diucapkan oleh cucu Nabi, ma anta wa man bil Andalus illa sawa. Kamu yang ada di Madinah dikala berselawat kepada Nabi, kamu yang ada di Andalusia sana, Andalusia itu ujung yang paling barat, dan kita yang ada di ujung yang bagian timur, sama saja akan sampai kepada Nabi. Itu kalau berselawat. Salam begitu juga. Kenapa demikian? Hadis Nabi, sallu alaihi fa inna taslimakum la yablughuni aina ma kuntum. Berselawatlah kalian kepadaku, karena salam dan selawat yang kalian ucapkan akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada, dimanapun tanpa terkecuali. Kemudian ziarah itu khusus untuk mereka yang ada di kota Madinah, bisa dipahami? Jadi kalau selawat bebas, jadi tidak perlu lagi titip-titip selawat ya, karena selawat itu dimanapun sama hukumnya, dan itu bentuk keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau masalah ziarah, itu kita yang ada di kota Madinah, maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah mudahkan bagi kita masih bisa berziarah ke perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berziarah ke perkuburan orang tua kita bangga dan bahagia dengannya. Bagaimana dengan perkuburan Nabi yang mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Makanya berselawat dimanapun bebas. Tapi kalau berziarah itu khusus di kota Madinah, dan itu tidak boleh jauh dari Nabi. Ada orang berziarah tinggal di depan hotelnya, kemudian dari luar berziarah ke perkuburan Nabi, kemudian mengatakan doa-doa ziarah. Jangan melakukan yang demikian. Kenapa kita harus jauh-jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Terutama dikala kita berada di kota Madinah. Makanya di antara salah satu adab berziarah yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Kita menziarahi Nabi itu adalah ibadah kepada Allah. Karena memang berziarah ke perkuburan kaum muslimin itu dianjurkan. Apalagi berziarah ke perkuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ijma' para ulama berziarah ke perkuburan. Begitu juga dengan perkuburan Nabi, makanya tidak boleh jauh-jauh. Dan kita yang ada di kota Madinah berziarah ke perkuburan Nabi dari dekat, jangan jauh-jauh. Artinya jangan dari depan. Kan kadang-kadang kita lihat kaum muslimin mereka berziarah dari depan, kecuali kalau tidak bisa, seperti yang sudah tua, yang pakai kursi roda, kaum wanita, dan yang misalnya. Kalau mereka tidak bisa dekat, dan karena keadaan itu lain cerita. Tapi kita yang sehat, yang dimudahkan oleh Allah, maka carilah waktu untuk berziarah ke perkuburan Nabi dan dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jika kita berziarah ke perkuburan Nabi, ingat, berziarah ke perkuburan Nabi itu adalah ibadah. Jangan jadikan itu dunia, dan tujuannya adalah untuk Allah dan untuk cintanya kita kepada Nabi. Jangan masukkan dunia di dalamnya. Apa maksudnya jangan dimasukkan dunia di dalamnya? Tidak usah dikala kita berziarah itu ikhwatul Islam kita harus megang-megang handphone sambil kita lihat, halo guys, sedang berziarah di perkuburan Nabi, misalnya seperti itu. Tidak usah, karena ini ibadah untuk Allah, untuk mendatangkan kecintaan Rasulullah SAW. Karena ada adab yang berikutnya. Adab yang berikutnya, jangan terlalu banyak bicara, karena dikhawatirkan kita akan mengangkat suara. Orang yang mengangkat suara di atas suara Nabi dilarang di dalam agama, baik di kala Nabi hidup ataupun di kala Nabi wafat. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat, dan surah Al-Hujurat itu adalah surat adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya angkat suara. Kalau kita sibuk menggunakan media sosial, handphone dan yang semisalnya, tidakkah kita malu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mana adab kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita berkunjung ke rumah kiai saja sambil main handphone, apa namanya?
Kalau kita bicara sama orang tua sambil kita main handphone, apa namanya? Makanya ada salah satu kalimat yang sangat indah, kalau kalian berbicara lihat orangnya, jangan lihat handphonenya. Karena orang yang berbicara, kita berbicara sama orang, kemudian dia main handphone, bagaimana? Beradab atau tidak? Apalagi kepada Rasulullah SAW. Karena ini ziarah ikhwatul Islam, ini ziarah ke perkuburan Nabi. Kemudian setelahnya, ingat, makanya dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi tidak boleh lama-lama. Mengapa demikian? Karena kaum muslimin terlalu banyak. Nanti kalau kita lama-lama terjadi dorong-dorongan, terjadi desak-desakan, bisa jadi ada sebagian kaum muslimin mereka mengangkat suaranya. Makanya itu ada di antara salah satu kondisi dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita berziarah ke perkuburan Nabi SAW dengan mengucapkan doa Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itu adalah doa kalimat yang selalu kita ucapkan dikala kita berziarah ke perkuburan Rasulullah SAW. Kalimat yang terindah. Yang pertama salam, yang kedua salawat, dan yang ketiga bagaimana di dalamnya terkumpul kalimat yang sangat indah. Salam kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawat sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Kalimat-kalimat yang indah, wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itu adalah doa dikala kita berziarah ke perkuburan Rasulullah SAW. Jadi tidak memakan waktu yang lama. Artinya kalau kita baca doa ini mungkin 10 detik selesai. Tapi kenapa kita berlama-lama di sana? Masalahnya kita tidak hafal. Apalagi yang baca doa pakai kertas. Makanya bisa berdiri 1 jam di sana, ya kan? Makanya diusahakan sebelum kita berziarah ada persiapannya. Dan salah satu persiapannya adalah hafalannya. Makanya ibadah umroh ini ikhwatul Islam selalu kita mengatakan umroh itu ringan sekali. Umroh itu 1 hari selesai, dan sampai 1 hari. Berangkat jam 2 siang, selesai jam 3 malam. Iya atau tidak? Dan sampai 1 hari. Yang berat itu apa? Yang pertama yang berat itu oleh-olehnya. Yang kedua yang berat itu doa-doa dan zikirnya. Itu biasa yang berat. Iya atau tidak? Makanya ikhwatul Islam, persiapan umroh itu bagi kita yang dimudahkan oleh Allah melaksanakan ibadah umroh, tentunya kita ingin melakukan persiapan. Iya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan salah satunya adalah kalimat-kalimat yang paling indah. Karena dikala kita di sini tidak akan ada kalimat yang paling indah kecuali kalimat yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya. Apakah mungkin kalimat bahasa kita, kalimat kita lebih indah dari bahasa Nabi? Tidak akan pernah mungkin untuk selama-lamanya. Makanya doa, kalimat yang paling indah itu kalimat yang diajarkan oleh Nabi. Makanya kalau ada di antara kita yang ingin mengucapkan kata-kata, ucapkanlah kata-kata seperti kata-kata Nabi. Salah satunya adalah dalam doa. Makanya kewajiban kita demikian ikhwatul Islam adalah berusaha untuk melatih diri kita menghafal kata-kata Nabi SAW. Coba misalnya kata-kata Nabi. 1 tahun kita hafal 1 doa, kata-kata itu maksudnya doa-doa Nabi misalnya. Kalau 1 tahun kita hafal 1 doa, berarti semestinya umur kita yang sudah seperti ini berapa doa yang sudah kita hafal? Umur kita sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, semestinya sudah 40 doa yang kita hafal, kata-kata dari Nabi. Sehingga nanti kita tidak lagi mengaminkan doa orang, karena permintaan kita berbeza dengan permintaan orang lain. Tidak sama, yang tahu kebutuhan kita adalah kita. Bisa dipahami? Dan di sini momennya. Maka Madinah itu adalah momennya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, maka dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, maka ucapkanlah kalimat yang indah ini. Kemudian begitu juga dikala kita berziarah ke perkuburan Abu Bakar dan Umar. Kalau untuk Abu Bakar dan Umar, bagi kita yang tidak hafal tidak menjadi masalah. Cukup bagi kita mengucapkan salam sahaja. Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar. Bagi kita yang tidak hafal. Tapi bagi kita yang ingin menyempurnakannya, bacalah Assalamualaikum ya Abu Bakrin wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Begitu juga untuk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Assalamualaikum ya Umar wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Bisa dipahami? Tinggal bagi kita untuk berusaha menghafalnya ikhwatul Islam. Namun kalau kita sudah berusaha menghafalnya dan juga tidak hafal-hafal, minimal untuk Nabi SAW kita mengucapkan salam dan salawat di sana. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Tapi bagi kita yang mudah menghafalnya, ucapkanlah kalimat yang paling indah. Tidak mungkin hanya 2 kata saja. Maka kita sambung wa jazaka an ummatil islami khairul jaza. Bagi kita yang juga dimudahkan, tambah lagi wa nashhadu annaka ballawta ar-risalah wa addaita al-amanah wa nasarta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Itu merupakan di antara tata cara kita datang ke kota Madinah
dan berziarah ke perkuburan baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Sebenarnya kita ingin membacakan hadis Nabi Ikhwatul Islam, terutama pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi wafat, karena tadi kita bercerita tentang wafatnya Nabi. Maka Nabi memiliki pesan-pesan yang indah, terutama dikala kita berada di perkuburannya. Namun karena waktu saja yang memisahkan kita, insya Allah kita akan sambung pembahasan ini pada pertemuan berikutnya keesokan hari. Dan semoga Allah mudahkan kita, Allah berikan kepada kita umur yang panjang dalam senantiasa taat kepada Allah dan ingin mengetahui agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, karena waktu ada kurang lebih 10 menit, kalau ada yang bertanya kami persilakan. Ada yang bertanya? Atau semuanya sudah jelas ya? Tapi ikhwatul Islam, kalau tidak ada yang bertanya, ada? Silakan. Tapi pertanyaannya ikhwatul Islam, niat salat 2 rakaat di Raudhah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, Raudhah itu ada tempat yang paling mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, ada juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad, yang lain juga dikeluarkan oleh Imam Tabrani. Banyak riwayat dan jalur yang disebutkan oleh para ulama, dan salah satu yang biasanya kita mendengarkan, ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi, bahwa sesungguhnya di antara rumahku dan tamanku, atau di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Kemudian tidak ada lagi keutamaan Raudhah dibandingkan dengan ini. Itu saja keutamaan Raudhah. Hanya saja para ulama mereka mengkaji ikhwatul Islam, kenapa Raudhah disebut dengan Raudhah? Karena pembahasan para ulama ini, pertanyaannya tentunya menunjukkan bagaimana kemuliaan Raudhah dan apa yang akan kita lakukan di dalamnya. Yang pertama, Raudhah disebut dengan Raudhah karena apapun ibadah, apapun tanpa terkecuali, apapun ibadah yang kita lakukan di dalamnya, maka seolah-olah ibadah tersebut bisa mengantarkan kita ke taman surga yang sesungguhnya. Bisa dipahami? Makanya itu merupakan di antara keutamaan yang sangat mulia untuk Raudhah. Kemudian yang kedua, keutamaan Raudhah, dikala kita berada di Raudhah, maka kita akan tenang, nyaman di dalamnya beribadah kepada Allah. Padahal datang ke Raudhah itu hukumnya rukun atau wajib? Apa hukum datang ke Raudhah? Rukun atau wajib? Bukan rukun, bukan pula wajib. Sunnah, boleh, mubah, artinya boleh, dianjurkan. Tapi kalau ada jemaah haji atau jemaah umrah, dia daftar, kemudian tidak bisa datang ke Raudhah, apa yang dia lakukan? Bagaimana perasaannya? Paling tidak dia demo kepada pemimpinnya. Mana ustadznya? Kenapa kita tidak dapat jalur ke Raudhah? Paling tidak dia marah-marah. Padahal tidak wajib hukumnya. Bisa dipahami? Kalau kita tidak datang ke Raudhah, tidak berdosa kita, tapi kita tentunya tidak tenang, tidak nyaman, ada sesuatu yang kurang. Karena Raudhah itu tujuan kaum muslimin. Padahal itu hanya sunnah. Kemudian di ikhwatul Islam, Raudhah disebut dengan Raudhah karena Raudhah ini betul-betul berasal dari surga. Sebagaimana Hajar Aswad berasal dari surga di Mekah, maka Madinah Raudhahnya berasal dari surga. Dan yang keempat, Raudhah ini akan diangkat dan akan menjadi bagian surga yang sesungguhnya. Kemudian apa ibadah yang kita lakukan di dalamnya? Bebas, tidak dikhususkan. Dikala kita bisa salat, lakukan, silahkan, tidak menjadi masalah. Kemudian nanti kalau kita salat apa yang kita lakukan? Bebas juga. Kebetulan salat fardu ya salat fardu, kebetulan salat sunat ya salat sunat, kebetulan di waktu duha ya salat duha, kebetulan di malam hari jadwalnya salat malam. Bisa dipahami? Bebas. Kalaupun tidak salat, tidak menjadi masalah. Seperti misalnya lagi antrian, tiba-tiba lagi antrian, biasanya antrian berapa jam? Ada setengah jam, ada 1 jam, tergantung keramaian. Semakin ramai semakin panjang antrinya. Kadang sampai 1 jam, kadang sampai 1 jam setengah. Belum itu berkurang. Tidak semua orang tahan untuknya. Kadang-kadang dia buang angin. Bagaimana dia sholat di Raudhah kalau dia buang angin? Artinya dia tidak sholat, tidak menjadi masalah. Artinya semua ibadah bebas, tergantung bagaimana kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mengumpulkan semua ibadah yang ada, alhamdulillah. Kalau seandainya kita ingin salat lama-lama juga tidak menjadi masalah. Mau 2, mau 4, mau 6, mau 8 silakan, tidak menjadi masalah. Kemudian alhamdulillah Allah mudahkan bagi kita bisa 1 jam di sana. Maka kita salat, baca Quran, zikir, doa bebas. Bisa dipahami? Karena memang tidak dikhususkan kita melakukan ibadah dikala kita berada di Raudhah, kecuali di suatu tempat yang namanya ustuwanah
yaitu tiang yang ada di Raudhah. Kalau kita menemukan tiang ini, maka salatnya di sana. Betul-betul dianjurkan bagi kita salat. Hanya saja ada syarat yang berat sedikit kalau kita ingin salat di sana, yaitu harus jadi imam Masjid Nabawi dulu. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Kayaknya susah ya. Artinya karena memang posisinya sudah digantikan oleh imamnya. Karena dulu imam di depan, bukan di bagian Raudhah. Sekarang setelah mungkin 2017 ya, atau kurang lebih lah, kami kurang pasti, maka imam diundurkan ke Raudhah. Nah, posisi ini tidak lagi kesempatan bagi kita untuk mendapatkannya. Artinya dikala kita berada di Raudhah dan dimudahkan oleh Allah sampai di Raudhah, maka lakukan ibadah yang dimudahkan bagi kita untuk melakukannya. Jadi tidak mesti salat, tapi salat yang paling utama. Karena salat di Masjid Nabawi itu sangat mulia, semuanya sangat mulia. Karena Raudhah juga bagian daripada Masjid Nabawi. Raudhah juga bagian daripada Masjid Nabawi. Artinya kalau kita ingin salat, dan memang ibadah salat yang paling mulia ikhwatul Islam, kemudian kalau kita salat di sana, maka lakukanlah salat sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Karena dikala kita berkunjung ke Raudhah, jadwal kita berbeza antara satu dengan yang lain. Ada yang setelah fajar, ada yang di malam hari, ada yang di waktu duha, ada yang sebelum asar. Maka lakukanlah salat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Insya Allah jelas ya bagi yang bertanya ya. Ini pembahasan singkat tentang masalah Raudhah. Semakin nempel di dinding berkuburan. Tujuannya untuk apa? Karena nanti dikhawatirkan bagi kita yang menempel di dindingnya, karena ingin menempel di dinding, akhir-akhirnya kita tidak masuk lagi ke bagian Allah. Bisa dipahami? Karena Nabi mengatakan, perhatikan hadis Nabi, di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Rumah dan mimbar masuk atau tidak? Masuk atau tidak? Karena Nabi mengatakan di antara, berarti di antaranya masuk ini atau tidak? Rumah Nabi masuk atau tidak? Rumah Nabi. Jangan ragu-ragu. Di antara bapak dan bapak ada fulan. Bapak masuk atau tidak? Hah? Yang mengatakan masuk berarti kita harus belajar lagi bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Baik, pada Islam saudara kaum muslimin, para tetamu Allah. Artinya mimbar tidak masuk, rumah Nabi tidak masuk. Semakin kita menempel, dikhawatirkan kita tidak mendapatkan bagian daripada Raudhah. Makanya mimbar, usahakan kita ke bagian dalam sedikit. Jangan pas-pasan apalagi di luarnya. Karena memang mimbar sekarang itu bukan mimbar Nabi, tapi posisinya sama dengan mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masalah singkat saja, artinya kita menjelaskan secara singkat saja dan semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan dosa kita bersama, agar Allah berikan kemudahan dan kelancaran kepada kita, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita, dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang berada di dalam kesusahan, semoga Allah berikan kemudahan. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Kalau ada di antara kita yang berhutang, semoga Allah berikan kelunasan. Kalau ada di antara kita dan saudara kita yang meninggal, semoga Allah berikan ampunan dan kasih sayang. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah mudahkan perjalanannya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang meninggalkan tanah haram Makkah Madinah, semoga dimudahkan urusannya, dilancarkan perjalanannya, kembali bersua berkumpul bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita senantiasa berharap kepada Allah agar kita hidup di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.